Negeri 1001 Hikayat. Begitu slogan yang melekat pada Provinsi Aceh. Karena memang Aceh banyak menyimpan kisah lama, kisah yang tragis akan perjuangan dalam mempertahankan tanah Indatu. Kisah penuh nestapa, suka, duka, hingga kisah kegemilangan akan pencapaian kerajaan-kerajaan yang memerintah di Aceh dahulu. Sehingga banyak ulama besar di Aceh melahirkan hikayat-hikayat, di antaranya hikayat Perang Sabi. Tunku Cik Pantekulu, seorang ulama besar yang mengarang hikayat Perang Sabi. Hikayat yang pernah menjadi sejuta rencong bagi masyarakat Aceh pada saat melawan penjajahan Belanda. Namun, kini beliau terkubur bersama mahakaryanya, Hikayat Perang Sabi. Sederhana, tak ada tanda-tanda keistimewaan di tempat beliau disemayamkan. Sepi, tiada yang peduli, seperti hikayatnya yang usang dimakan waktu. Siapa yang harus disalahkan? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita semua bertanggung jawab. Melawan tidak berarti mengangkat senjata. Setidaknya itu yang dilakukan oleh Cik Pantekulu. Di Palembang ada Sultan Mahmud Badarudin. Beliau dikenal banyak memimpin pertempuran melawan penjajah. Dan ini bukan bagaimana cara mereka berjuang, akan tetapi bagaimana kita mengenang mereka. Karena pada hakikatnya seseorang disebut mati ketika mereka dilupakan. Di Aceh, aku telah belajar tentang dua hal. Tentang pentingnya peran generasi muda dalam mengingat sejarah bangsanya, dan tentang bagaimana sebuah karya seni dapat membangkitkan rasa nasionalisme. Inilah yang menggugah rasa keingintahuanku akan sejarah Indonesia. Dan aku bertekad kuat untuk kembali mempelajari sejarah bangsaku yang tak lagi terngiang megah. Palembang menjadi tujuan utamaku dalam mewujudkan tekadku. Semangat perubahan telah mengantarkanku ke bumi Sriwijaya, Palembang. Kota yang mendapat julukan Venesia dari timur ini lahir dari perjuangan yang dahsyat. Sultan Mahmud Badarudin, salah seorang pejuang yang begitu dicintai di tanah kelahirannya, dikenang akan jasa-jasanya. Nama besar Sultan Mahmud Badarudin terpampang kokoh pada sebuah museum, menjadi bukti kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Palembang. Gedung yang berarsitektur percampuran Eropa dan Palembang ini menjadi saksi bisu akan kerasnya perjuangan. Pada masa itu, bangunan yang begitu megah menyimpan rapi berbagai peninggalan-peninggalan sejarah, agar generasi tidak melupakan sejarah bangsanya. Belanda boleh saja membongkar, bahkan mengobrak-abrik pondasi Keraton Kesultanan Palembang. Belanda boleh saja menghilangkan monumental kesultanan di tanah Palembang, agar generasi tak dapat mengenang sejarahnya. Namun, Belanda tak mampu menggoyahkan semangat juang masyarakat Palembang saat itu. Saya percaya Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya fantasi belaka. Indonesia memang negara tertinggal, tak terbantahkan, namun punya semangat untuk terus membangun perubahan. Tak terlepas dari perjuangan, pengorbanan, karena kita telah terikat sumpah dan kecintaan.
akan tanah air kita, Indonesia.